membayangkan sebuah startup yang dulunya bernilai miliaran dolar, tiba-tiba nyaris runtuh hanya karena ulah satu orang di puncak kekuasaan. Selamat datang di presentasi kami tentang peran teori Principal Agent dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola korporasi. Mari kita mulai dengan sebuah contoh kasus WeWork. WeWork pernah dianggap sebagai pelopor revolusi ruang kerja fleksibel dan startup bernilai tinggi. Namun, pada 2019, perusahaan ini mengalami kemunduran besar setelah rencana IPO mereka gagal dan valuasinya anjlok drastis. Apa yang terjadi? Masalah utamanya terletak pada ketidakselarasan antara kepentingan pemegang saham dan manajemen. CEO-nya, Adam Neumann, mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial dan tidak transparan, termasuk transaksi pribadi dengan perusahaan yang mencerminkan rapuhnya struktur pengawasan ketika agen dibiarkan bertindak bebas tanpa kontrol dari prinsipal. Teori Principal Agent menjelaskan hubungan di mana satu pihak, yaitu prinsipal, mempercayakan tanggung jawab kepada agen. Dalam dunia korporasi, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sementara manajemen sebagai agen. Permasalahan muncul ketika manajer mengejar keuntungan pribadi atau tujuan jangka pendek yang tidak selaras dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Kasus WeWork adalah ilustrasi nyata bagaimana asimetri informasi dan kurangnya pengawasan dapat merugikan banyak pihak. Setiap keputusan dalam perusahaan tidak hanya mempengaruhi pemegang saham, tetapi juga karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Semua ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Di WeWork, banyak karyawan kehilangan pekerjaan dan investor mengalami kerugian besar. Kegagalan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan bisa menimbulkan krisis kepercayaan, dan ini merusak keberlanjutan bisnis. Ada berbagai solusi untuk mengatasi masalah Principal Agent. Pertama, pentingnya struktur dewan yang independen dan berfungsi sebagai pengawas efektif terhadap keputusan manajerial. Kedua, skema kompensasi harus berbasis kinerja jangka panjang, bukan sekedar bonus instan. Selain itu, transparansi dan pengungkapan publik yang jujur menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas. Pasca krisis, WeWork melakukan restrukturisasi besar, mengganti CEO, memperkuat dewan direksi, dan memperbaiki mekanisme pelaporan untuk memulihkan kepercayaan pasar. Ini menunjukkan bahwa perubahan tata kelola bisa menyelamatkan masa depan perusahaan. Sebagai penutup, teori Principal Agent membantu kita memahami kompleksitas hubungan dalam perusahaan. Tata kelola yang baik bukan hanya melindungi investasi, tapi juga menjamin keberlangsungan bisnis dan kepercayaan semua pihak yang terlibat dari pemegang saham hingga masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita dorong budaya korporasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Karena keberhasilan jangka panjang dimulai dari tata kelola yang sehat.